Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kata dia pujian ini. Musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ya Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia mulai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Ya lama kasih Kau yang menyertai kami Tuhan, Kaulah gunung batu kami, kota benteng kami. Oh damai syada ya Rabbu Yesus. Ya Rabbu ya Rabbu kata karala ya syede. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, ya Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi yuk katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya katakan, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi ini boleh kami ada di sini Tuhan untuk memuji, menyembah, bahkan lebih dari itu mendengarkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Melanjutkan apa yang sudah kami dengar kemarin tentang konseling, sebagian kecil yang kami pelajari, kami mau praktek Tuhan. Dan saat ini kami mau bahas, kami mau belajar sama-sama tentang komunitas, tentang kul, dan bagaimana firman-Mu mengajar, menuntun, menyertai kami di setiap pertemuan kami Bapak. Terima kasih banyak. Biar firman mengajar kami. Terpuji, pujilah Engkau Bapa. Hamba-Mu yang terbatas sampai karena isi hati-Mu yang tak terbatas kami bisa menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cerita menyebut firman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Pagi ini Rabu tanggal 30 November. Ya, besok kita akan memulai 1 Desember, bulan Natal saudara. Rasa sukacita, amin ya. Kita kumpul dengan keluarga-keluarga dan bersama dengan keluarga yang lain, saudara. Kita boleh merayakan sukacita kelahiran Kristus 2000 tahun lalu. Nah, hari ini kita bahas tentang komunitas dan firman. Jadi temanya yang dalam tuntunan ini kemarin bicara tentang konseling. Tentu saya mau kasih tahu 2 hari kemarin Senin dan Selasa itu bukan berarti itu seluruh pelajaran tentang konseling di situ. Wah, sangat-sangat belum ya. Kita baru belajar sedikit, tapi mudah-mudahan, dan saya berdoa saudara, mudah-mudahan ya, yang sedikit ini kita praktekkan dan jadi berkat. Amin. Dan mungkin kalau Bapak Ibu baru bergabung hari ini, bolehlah ikut menyaksikan atau mengikuti dalam sesi yang sebelumnya, hari Senin tanggal 28 dan 29. Nah, hari ini tentang komunitas dan firman. Ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena di setiap pertemuan pasti ada firman. Nah, ayat yang saya mau ambil adalah dari Kisah Rasul pasal 2. Ayat 46. Saudara, di sana mengatakan mereka dengan bertekun dan dengan sehati mereka tiap-tiap hari ada di bait Allah. Dan mereka secara bergiliran di rumah mereka masing-masing memecahkan roti dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, ayat ini akan saya coba kemas untuk menyampaikan kepada saudara betapa Tuhan senang sebuah komunitas. Aslinya kenapa Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa dan nanti keturunannya adalah membentuk suatu komunitas di mana Allah sebagai sumber, dan kita menyebutnya Bapa karena identik dengan kata Bapa, kita mengenal dia adalah sumber atau garis keturunan kita. Saya berdoa sudah menangkap ini, yang mengerti katakan amin ya. Dan karena itulah Tuhan sekarang ini mengembalikan lagi komunitas dan kehangatan keluarga untuk menjadikan sorga, kerajaan Allah di bumi yang menjadi representasi sorga. Ya, mau katakan amin. Nah, di ayat tadi kita digambarkan bahwa mereka
dengan bertekun dan dengan sehati tiap-tiap hari ada di rumah Allah, di gereja gitu maksudnya, di bait Allah, mereka berkumpul. Memang pada saat itu, di zaman itu, mobilitas orang tidak seperti sekarang ya, mobilitasnya begitu tinggi, yang bekerja dari Bogor ke Tangerang, ada yang dari Bogor sampai ke Depok dan baliknya ke Tangerang dan sebaliknya, ada yang pagi di Bandung, siang ada di Tangerang dan seterusnya. Begitu luar biasa. Tapi di era itu memang pergerakan manusia tidak semasif seperti ini, seperti sekarang ya. Jadi mereka bisa tiap-tiap hari karena merindukan Tuhan, kumpul di gereja, ada KKR tiap hari. Tiap-tiap hari ada orang yang berkumpul berdoa di gereja. Jadi di gereja nggak salah. Kenapa? Di dalam pertemuan itu pasti di dalamnya juga ada firman yang dibagikan. Makanya tadi temanya adalah 2 hari ini, komunitas dan firman. Nah, betapa pentingnya komunitas, karena saudara tahu setiap kita nggak ada yang sempurna, setiap kita butuh satu sama lain. Yang ngerti bilang amin. Berkumpul tiap hari di gereja, di bait Allah. Apa maksudnya? Di bait Allah ada pengajaran, di bait Allah ada tuntunan, di bait Allah ada teguran, ada kasih mesra juga ada, tetapi tidak begitu kuat. Di gereja, di bait Allah ada semacam namanya wejangan-wejangan lewat firman Tuhan, lewat pujian yang secara bersamaan dalam jumlahnya cukup banyak, cukup besar. Kita berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Jadi komunitas ini komunitas yang sifatnya one way. Seorang memimpin di depan atau ada pendamping belakang kanan kiri gitu, tapi semua menghadap dan berdoa, memuji, menyembah, dipimpin satu orang dan sebagainya. Ada alat musika atau tidak ada alat musika, terserah bagaimana, tetapi itu sifatnya one way. Kita dituntun, tidak ada dialog di sana ya, hanya dialog kecil, tapi itu pun bukan berarti dialog yang terus menerus. Nah, di dalam pertemuan di bait Allah, titik atau center point-nya ada 2 hal. Yang pertama, hubungannya dengan Tuhan sebagai ucapan syukur dan persembahan, dan hubungannya Allah dengan manusia sebagai sebuah tuntunan. Jadi di ibadat uraya atau di gereja, kita akan mendengarkan tuntunan, misalnya tentang hubungan sebagai keluarga, misalnya tuntunan untuk bagaimana menghidupi dalam kehidupan bekerja dan berusaha, misalnya gitu. Seorang yang jadi murid yang tangguh misalnya, kita belajar di sana. Tetapi saudara tahu nggak, setelah kita menerima tuntunan itu, prakteknya adalah di luar gereja. Jangan berharap kita dapat akan mempraktekkan hanya di gereja. Tapi sesungguhnya prakteknya adalah di luar gereja. Setelah kita menyelesaikan ibadah tadi, kita lakukan di rumah-rumah, di tempat kita kerja, di tempat kita punya usaha, mungkin kita sekolah dan sebagainya. Juga untuk mendampingi atau menjadi penyeimbang dari ibadah tadi, ada ibadah kecil atau pertemuan kecil disebut community. Kita menyebutnya COL, Community of Love. Komunitas kecil ini ada komunitas orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin nggak banyak, 2 keluarga, 3 keluarga, 4 orang, 6 orang, 7 orang. Jadi nggak mesti harus 30 orang, 20 orang baru COL. Enggak, 6 orang, 5 orang, 4 orang, oke saudara. Kenapa? Bahkan ada yang 3 orang karena belum ada teman lagi di situ. Nggak apa, kenapa? Isinya adalah pergaulan, saling berbagi. Nah di sini bukan lagi monolog one way, tetapi dialog 2 arah, 3 arah, 4 arah, banyak arah. Tetapi di dalamnya apa yang dibahas? Yaitu firman Allah. Yang tadi kita bahas ibadah di rumah Allah atau di gereja, kita lakukannya dengan bertekun. Orang itu sungguh-sungguh, jadi jangan sambil dengar firman, sambil ngobrol, sambil nyanyi kemana, pikiran kemana, fokus bertekun. Tapi yang kedua adalah dengan sehati. Yang kedua sehati saudara. Karena dengan kita sehati, maka hadirat Allah turun. Tuhan memerintahkan bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, di mana ada kerukunan. Itu di ibadah raya, jadi penting saudara ya. Jadi kalau yang pertama itu sifatnya kita harus benar-benar sungguh-sungguh bertekun dan sungguh-sungguh melakukannya, tapi di ibadah rumah tangga atau di komunitas kita melakukannya dengan kehangatan. Jadi kadang memulainya nggak mesti harus, ayo kita akan memulai doa pembukaan, menyanyi lagu pembukaan, enggak. Kadang dimulai dengan saling menyapa dulu, ngobrol, bahkan bisa habis waktu setengah jam hanya untuk ngobrol, sharing, gimana Pak? Karena biasanya kalau kumpul jam 7 misalnya kita mau bikin acara ini,
cool kita mulai langsung kita nyanyi ya satu lagu, maka semuanya tegang. Wah, hadirat Tuhan turun di sini. Nggak salah, tetapi kehilangan dialognya. Padahal dikatakan tiap-tiap hari mereka bergiliran. Jadi rumah A, rumah si B, rumah si C bergiliran memecahkan roti. Roti di sana berarti dua hal. Roti yang benar-benar adalah makanan kita, dan yang kedua roti bicara tentang firman. Nah, saudara, disinilah bagaimana besok kita akan belajar bagaimana kita sharing di gereja. Nggak sama dengan sharing kita di di ibadah raya. Jadi pastikan pagi ini komunitas kita ajak ya minggu depan atau minggu depan. Besok kita akan bahas tentang bagaimana sharingnya. Kalau tadi kan mulainya harus mulai dengan ngobrolnya saja dulu. Gimana Pak? Wah iya, saya ngalami beberapa kali belum mulai doa pembukaan. Belum mulai dapat sesuatu. Wah, seru. Saling puatin, saling menjawab, saling wah luar biasa. Baru tinggal wah kita mulai bersyukur ya. Kita menyembah Tuhan yuk. Kita bukan memulai, tadi udah mulai ya. Kita mau siapkan hati itu dengan firman Tuhan. Haleluya. Mulai itu. Dan itu dinamis. Bisa saja di tengah itu setelah kita dengar pujian satu, kita mau bersaksi. Lalu mulai ada firman dibagikan. Kalaupun punya waktu senggang lagi, kita bisa bahas lagi atau membahas firman yang barusan kita dengar dari seorang pembicara yang disampaikannya dengan sederhana ya. Jangan terlalu banyak poinnya sehingga kita lupa, satu pun gak ada yang nyangkut. 1-2 poin cukup, tetapi kita dapat praktekkan. Amin ya. Dan yang paling penting setelah firman dipraktekkan, kita janji satu sama lain saling menguatkan. Yuk, besok kita akan selesaikan tentang bagaimana teknik kita menyampaikan firman, renungan, dan mempertajam apa yang kita lakukan, mengelaborasi semua yang hadir, supaya apa yang kita bahas atau kita dalam pertemuan nggak membosankan. Bukan cool yang membosankan, tapi cool yang selalu dirindukan untuk kita kumpul bareng-bareng. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi ini bersama-sama yang hadir dalam tuntunan sepekan ini. Kami percaya setiap kami sudah ada di komunitas. Yang belum ada, kami akan percayakan hati kami ada dalam komunitas. Kami mau dibangun di dalamnya, bertumbuh di dalamnya. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur. Dan kalau nanti sore ada ibadah tengah minggu, Tuhan tolong urapan-Mu Tuhan curahkan buat ibadah tengah minggu, sehingga kami boleh diurapi dalam tuntunan di tengah minggu ini. Dan esok kami akan masuk dalam tuntunan sepekan kembali. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Terimalah dengan sukacita segala berkat anugerah dari Bapa yang berlimpah-limpah, dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa nanti malam ada ibadah tengah minggu ya. Besok tuntunan sepekan lagi. Tuhan memberkati. Shalom.